Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Retno Sundari dari kelas MPIB NIM 2061961 akan menyampaikan presentasi dari mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia yang berjudul tentang Sistem Penilaian Pekerja. Langsung saja kita ke pembahasan dari manfaat penilaian kerja. Yang pertama yaitu akan mengelola operasi secara efektif dan efisien melalui pemotivasian. Manfaat dari penilaian kerja di sini, seorang karyawan merasa termotivasi oleh seorang manajernya. Jadi peran manajer di sini selain memotivasi juga sebagai pendukung agar seorang karyawan itu bekerja lebih baik dan lebih giat lagi agar pekerjaan yang dilakukan itu sebagai semakin efektif dan efisien dan berguna bagi kelancaran perusahaannya. Selanjutnya yang kedua yaitu adalah membantu dan mengambil keputusan yang berkaitan dengan karyawan. Nah, dan yang ketiga yaitu mengidentifikasi kebutuhan pelatihan dan perkembangan karyawan. Nah, dalam hal ini seorang manajer itu menyediakan karakteristik dan kriteria tersendiri. Selanjutnya yaitu menyediakan tempat balik bagi karyawan. Nah, yang keenam yaitu penyusunan program suksesi dan kaderisasi. Dan yang terakhir yaitu memberikan penghargaan. Nah, dalam hal ini materi selanjutnya yaitu adalah poin D tentang ukuran dan metode penilaian pekerja. Dalam hal ini, ukuran penilaian kerja itu terbagi beberapa macam. Yang pertama yaitu laba. Dalam hal ini, suatu perusahaan mengetahui berapa besar laba yang akan dihasilkan dari penilaian dari sistem pekerja yang dikerjakan di dalam suatu perusahaan. Nah, kemudian itu adalah earning per share. Earning per share itu ukuran keuangan hampir sama dengan laba karena perhitungan EPS juga berdasarkan laba yang diperoleh dari suatu perusahaan. Yang kemudian yaitu adalah target. Nah, dalam hal ini target itu adalah suatu tujuan yang akan dicapai oleh suatu perusahaan dalam pengembangan karyawan yang ada di perusahaan tersebut. Yang kemudian yaitu adalah anggaran. Esai. Esai adalah penilaian menulis cerita ringkas menggambarkan prestasi kerja karyawan. Nah, dan yang keempat yaitu adalah work standards. Nah, di sini adalah bagaimana standar pekerja yang selama ini diharapkan oleh karyawan. Yang kemudian yaitu adalah ranking. Nah, dalam hal ini seorang karyawan bisa mengetahui ranking bagaimana pekerjaannya selama ini yang dinilai oleh seorang manajer. Yang kemudian yaitu adalah forced distribution. Forced distribution itu diasumsikan bahwa karyawan dapat dikelompokkan dalam 5 kategori, yaitu dari kategori yang paling baik, baik, cukup baik, kurang baik, dan kita lanjut ke poin C, yaitu pentingnya penilaian kerja. Sebenarnya seperti apa sih penilaian kerja itu sehingga sangat dibutuhkan? Jadi tujuan dari penilaian kerja itu yang pertama yaitu ingin mendapatkan peluang, ingin mendapatkan penghargaan, ingin mendapatkan perlakuan atau penghargaan secara objektif. Kemudian ingin mengetahui sampai di mana karir orang tersebut. Kemudian sebelum melakukan yang namanya penilaian kerja, ada beberapa langkah yang harus dilakukan. Yang pertama yaitu adanya perencanaan, kemudian adanya pelaksanaan, kemudian pengukuran, dan yang terakhir adanya peninjauan atau evaluasi. Kemudian kita lanjut ke poin D, yaitu kriteria dan elemen-elemen pokok penilaian kerja. Jadi kriteria penilaian kerja itu ada yang namanya yang pertama yaitu relevansi atau keterkaitan antara dunia nyata dengan teori, kemudian dapat diterima, kemudian adanya kepercayaan, dan yang ketiga adanya kepekaan, dan yang terakhir yaitu praktis dalam penerapan kerja. Kemudian ada elemen-elemen pokok penilaian kerja. Yang pertama yaitu adanya spesifikasi dan mekanisme. Mungkin cukup sekian. Untuk materi selanjutnya bisa dilanjutkan oleh materi selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Perkenalkan, nama saya Muhammad Darhamin Sirudi, NIM 2016900043. Saya di sini akan mencoba menerangkan tentang masalah-masalah dan penilaian kerja. Masalah pertama yaitu tentang kurangnya objektivitas. Nah, kurangnya objektivitas ini mengungkapkan empirisme. Nah, seperti faktor sikap, realitas, dan kepribadian. Nah, sikap ini termasuk sikap perilaku dalam bekerja. Terus loyalitas itu bersifat seperti setia, setia perintah apapun, setia untuk melaksanakannya. Nah, selanjutnya yaitu tentang bias halo error. Nah, ini masalah ini menilai hanya satu faktor sebagai patokan kriteria yang penting dan memberikan penilaian umum baik itu bagus maupun buruk. Yaitu masalah yang ketiga yaitu halo efek kesan pertama. Sekian materi dari saya, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.